podcast Tips, Insight Investment, Talk and Inspiration. Tempat di mana kita bercerita mengenai kehidupan, karir, dan tentu saja keuangan. Di episode kali ini akan dipandu oleh saya, Adrian Malta, sebagai host, dan juga rekan saya. Halo, Ajib Rakatiota, Ajib. Selaku host juga di episode kali ini. Dan seperti biasa di episode kali ini kita juga kedatangan seorang narasumber yang istimewa. Beliau adalah seorang ex-idol yang pernah juga menjadi idol di Indonesia dan juga di Jepang, dan bahkan mendapatkan predikat sebagai seorang legenda. Sangat luar biasa banget ya. Oke, kita panggil saja Haruka Nakagawa. Hai teman-teman, aku Haruka. Halo Haruka. Hai. Haruka, thank you sudah menyempatkan diri untuk join di podcast juga kali ini. diundang. Sorry, legenda tuh maksudnya kenapa legenda? Nah, mungkin langsung diceritain boleh nggak? Sorry, mungkin kenalan dulu aja kali ya. Iya, kenalan dulu aja boleh. Kenalan apa nih? Kenalan mungkin ada beberapa teman-teman kita di Intips yang mungkin belum tahu atau belum kenal. Meski mungkin hampir nggak mungkin ya, tapi nggak apa-apa. Kita sambil kenalan dulu aja. Iya. Boleh. Aku Haruka, dulu AKB48 di Jepang pas dari umur 14 tahun. Terus pas umur 20 tahun aku pindah ke JKT48. Itu sebagai idol group juga dan sister group dari AKB48. Dan ya aku gabung sama JKT48 dan aku datang ke Indonesia dan tinggal di Indonesia dari umur 20 sampai sekarang, berarti mau ke 13 tahun di Indonesia. 13 tahun di Indonesia. Oke. Ya. Thank you. Angka keramat itu. Angka keramat 13 tahun. Sekarang umurnya 33. Belum ya? 32. Kapan ulang tahunnya? Sebentar lagi 33. Ulang tahunnya kapan? Februari. Oh ya, oke. Sebentar lagi. Ini Aquarius tayangnya ya? kapan nih? Tergantung Iya. ya. Tergantung editnya lah nanti. Iya. Oke, Haruka, 13 tahun di Indonesia. Wow. Iya. Keren sih. Jadi selama 13 tahun makanya bahasa Indonya lancar banget ya. Ya, lumayan lah. Bahkan kayaknya lebih lancar daripada saya ya. Loh, Saya kalau ngomong juga kayak orang-orang pada bingung ya saya ngomong apaan kayaknya. ya lebih ke cara ngomong sih. Lebih cara ngomong ya, maksudnya. bukan Iya. bahasa ya. Iya. Oke. So, Haruka selama 13 tahun di Indonesia, kira-kira nih ada nggak sih yang Haruka mungkin pernah tinggal di Jepang, pernah tinggal di Indonesia tuh kira-kira apa sih perbedaan yang menurut Haruka tuh kayak paling apa ya? Perbedaannya ya pasti budayanya kan beda ya. Kalau di Indonesia kan banyak agama Islam Oke. dan terutama ada, kalau agama Islam kan banyak ada acara, maksudnya ada puasa, ada lebaran. Terus ada juga di Indonesia karena ada yang Kristen juga, Katolik atau Kristen juga, jadinya ada acara Natal. Pokoknya banyak acara di Indonesia. Dan aku bisa mengalami acara-acara yang Islam, Katolik, Kristen, aku semua bisa belajar di Indonesia juga. Karena di Jepang aku dibilangnya di Shinto, jadi cuman tahun baru kukuil, berdoa, atau kalau saat lagi minta tolong baru kukuil. Lagi butuh pertolongan. Iya, butuh. tapi emang orang Jepang emang gitu, dan orang Jepang nikahnya di gereja. Dan Natal ada juga, pokoknya di Jepang kan macem-macem ya. Berarti Cuma lebih banyak dong di Jepang sebetulnya. sebenarnya kalau di Jepang dibilang acaranya semua diambil juga gitu, kecuali puasa gak ada ya. Cuman acara Halloween ada, Christmas ada, kayak gitu-gitu ada sih. Cuman ya pastinya budayanya beda, jadi culture-nya juga pasti beda dong. Dan juga menurut aku orangnya juga beda sih. Jadi orang Jepang lebih menurut aku ya, lebih serius, terus lebih Kita nggak serius. enggak tapi lebih serius dan lebih privasi ya orangnya. Jadi pendiam, banyak pendiam. Tapi kalau di Indonesia kan kalau sekali ketemu langsung bisa jadi teman, dekat, kayak friendly gitu. Apa itu artinya orang Indonesia so asik? Bisa jadi. Tapi itu yang lebih baik sih buat aku, karena misalnya kalau aku awal datang ke Indonesia aku nggak tahu apa-apa, tapi karena orang Indonesia pada baik dan kayak jadi Lebih friendly, jadinya akunya nggak malu gitu. Jadi langsung kayak pede bisa
pakai bahasa Indonesia juga jadi pede gitu. Jangan-jangan sebenarnya kamu orang Indonesia mungkin, karena kalau ngeliat dari cara ngomongnya tuh lebih, kan tadi kalau bilang orang Jepang itu lebih tertutup, lebih privasi. Tapi kalau sekali ketemunya, aduh Kak, tuh kayak nggak orang Jepang ya. Iya sih. Kalau sekali. Kayaknya terlalu lama di Indonesia kali ya. Kelamaan di Indonesia. Iya. Berbaur ya. Tapi berarti sebelumnya beberapa hari yang lalu, ya tergantung ya ini kapan dirilisnya ya. Cuman di awal Januari dan di akhir Desember kamu ke Jepang? Iya, biasanya aku tahun baru di Jepang, sekaligus ke kuil juga, biar enak aja sih, maksudnya doa aja sekali-kali gitu. Oke. Oh jadi sekalian sana? Iya, jadi ya kemarin ke sana. Tapi kalau di Jepang tahun baru kan mungkin ke kuil tengah malam, ke kuil itu tuh rame banget, bisa jadi nunggu sampai 2-3 jam. Nunggu apa? Nunggu berdoa. Oh, nunggu antriannya? Iya, sambil kayak dingin banget gitu kan ya. Tapi di situ tuh ada banyak makanan juga. Jadi kayak pesta lah, kayak festival kayak gitu. Pasar malam ya jadinya. Iya. Pernah ke pasar malam, Haruka, di Indonesia? Pernah. Aja mungkin jauh beda ya. Itu kan orang buat beribadah ya. Betul. Tapi kalau menurut aku kalau di Indonesia lebih seru kalau tahun baru karena banyak kembang api gitu kan ya Kak. Di Jepang enggak? Di Jepang enggak. Oh, justru makanya teman-teman aku musim panas. Iya, teman-teman aku yang orang Indonesia yang lagi di Jepang tanya tahun baru kok gak ada kembang api ya? Iya nggak ada, nggak bisa lihat ya, nggak bisa. Oke. Iya. Itu culture shock juga ya kalau kita, pengennya ke Jepang gitu. Nyampe sana. Kayak apa ya? Iya, gitu. Ikut ke kuil. Iya. Oke, so jadi selama 13 tahun, berarti kalau tadi yang bisa kita simpulkan adalah di Indonesia mungkin karena lumayan bisa dibilang let's say agamis, jadi bisa dibilang mungkin banyak kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan agama dan mungkin jadi lebih banyak liburan nggak sih di Indonesia dibanding Jepang? Iya juga sih, iya kan? Tapi enggak juga? Sama aja nggak sih? Tapi kalau di Indonesia enaknya tuh kalau libur benar-benar libur gitu. Kalau di Jepang meskipun libur, kalau emang masih ada tugas kantor atau apa, orang Jepang tuh tetap tugas juga gitu, kayak masih kerja juga gitu. Tapi kamu kan di Jepang sampai usia 20? Iya. Dan itu emang udah di AKB kan? Iya, jadi dari 14 tahun sampai 20 tahun aku di AKB48. Dan tuh kalau hari libur masih suka ada panggilan? Ya kalau namanya juga kerja ya. Kerja ya, kalau ya sama kayak JKT48 lah, kalau banyak offer pastinya Sabtu Minggu dan ya Senin sampai Minggu kerja, tapi aku tidak pernah kantoran di Jepang dan di Indonesia juga sih, jadi aku nggak tahu, tapi taunya dari teman-teman aku katanya kalau kerja di kantor Jepang capek juga. Mau kerja di kantor Indonesia? Oh tidak. Atau buka bisnis mungkin? Belum kepikiran sih, tapi banyak orang yang bilang katanya bisnis itu penting. Mungkin di Indonesia juga ya, jadi nanti kedepannya aja ya. Tapi udah ada rencana mau buka bisnis di Indonesia mungkin? Belum. So artinya Haruka ya udah ngeblend banget ya dengan orang Indonesia, dan secara culture mungkin awal-awal sempat shock mungkin lihat orang Indonesia mungkin tadi kurang serius ya awal-awalnya. Mungkin sebagian besar tapi nggak semuanya. Jadi mungkin awal sempat merasakan culture shock, tapi sekarang tuh udah mulai lebih nyaman lah ya, udah lebih. Iya betul. Sekarang sih udah maksudnya udah biasa ya. Jadi kalau di Indonesia awal kan sebelum performance kita berdoa dulu kayak gitu-gitu kan, di Jepang nggak ada ya. Iya, jadi tapi aku tetap bisa belajar juga gitu. Misalnya kayak aku tuh suka banget pakai hijab karena temen aku Melody yang sekarang udah berhijab, terus dia pakein hijab buat aku dan ajarin aku. Aku tuh kayak suka gitu, kayak nyaman, dan mungkin karena banyak orang yang bilang cantik kalau pakai hijab, jadi aku makin suka juga. Makin semangat juga. Iya. Oke. Itu salah satu ini ya, step untuk bisa mengenal budaya lokal dengan mencoba minimal dari fashionnya dulu. Biarpun cara ajaran mungkin belum, tapi minimal fashionnya dulu. Iya, betul. Tapi masih ada yang suka bikin shock gak di Indonesia bahkan sampai sekarang? Shock ada pesawat. Tuh terbantu. Oh iya benar. Iya, paspor lewat. Yang belum ditutup. Enggak apa-apa. Kita tutup ya. Jalannya kapan-kapan. Iya.
Oh ya, nggak apa, lanjut aja. Jadi kira-kira masih ada gak yang bikin shock Haruka di Indonesia? Shock sih udah gak terlalu ya, maksudnya 13 tahun bersama lokal di Indonesia tuh udah ngeblend banget. Mungkin kadang-kadang dia yang suka shock liat orang Jepang mungkin ya. Kok orang Jepang gitu ya? Iya, apa mungkin kemarin pas ke Jepang Kebalik ya? kayak banyak yang beda gitu. tapi iya juga sih ya. Apa Aku contohnya? jadi ngerasa kayak orang Indonesia banget kali ya sekarang. Jadi kalau di Jepang kayak misalnya kayak di makan tempat kayak food court gitu, makan. Kalau di Indonesia kan ada yang bersihin gitu Betul. kan. Kalau di Jepang kan harus bersihin sendiri. Aku kadang lupa kayak, terus teman-teman, bersihin dulu katanya. Oh iya gitu. Sebentar, berarti itu maksudnya kamu pas ke Jepang ke food court, Iya. kamu makan, kamu tinggal. Iya. Karena Terus kata kebiasaan teman-teman Indonesia. kayak Indonesia. itu tuh katanya. Oh iya. Ya sebetulnya berarti bukan hal yang baik ya yang kita kasih. Oke, tapi gini, kamu 13 tahun di Indonesia, tapi ini nggak sih ini berarti kamu masih warga negara tuh masih Jepang kan ya? Iya, Atau Jepang. udah beralih, siapa tahu udah Belum. punya, udah dinaturalisasi sama PSSI, Ya PSSI. dinaturalisasi gitu ya. Tapi masih warga negara Iya. Jepang, oke. Dan berarti kamu juga masih bolak-balik Indo-Jepang, let's say. Iya, kalau ada kerja aku ke Jepang. Kalau enggak ya di sini gitu. Oke, tapi kalau kayak keluarga gitu masih ada? Sana? Keluarga aku di Jepang, tapi aku cuman tinggal keluarganya tinggal adik aku aja, jadi berdua. Jadi lebih ke bebas sih, maksudnya kalau ke Jepang juga aku menginapnya di hotel. Oke. Iya, Jadi sama kayak orang Indonesia sih Iya. jadinya. Jadi malah kayak seperti berlibur ya Jadi di sana. turis Iya. ya. Bukan pulang kampung tapi Iya. berlibur. Oke. So, Haruka. Jadi tadi kalau misalkan tantangannya itu berarti udah lewat semua lah ya. Tantangan-tantangan yang mungkin pada saat kamu pindah mungkin kamu sempat ada tantangan tapi sekarang udah lewat semua ya. Iya. Oke. Tadi kan misal kita ngomongin soal apa perbedaan tuh kayak di Jepang sama di Indonesia. Apa ya? Tadi sebelum podcast kita sempat bahas juga soal kakebo. Iya, kakebo. Kakebo itu adalah bukan perencanaan keuangan ya, lebih kayak apa namanya? Kayak Kakebo financial plan. itu kayak catat uang yang masuk sama keluar. Oke. Mungkin lebih ke disiplin dalam mencatat segala pengeluaran dan pendapatan. Iya. Tapi sebenarnya itu masuk bagian dari financial planning sih. Iya. Financial planning kan salah satunya dalam mengatur keuangan ya dengan cara Iya. mencatat sebenarnya. Dan mungkin Betul. sebetulnya kita juga mungkin belum terlalu ngenalin ke Haruka juga. Kita tuh dari Insight Investments. Nah, kita perusahaan investasi Iya. yang suka kadang-kadang juga ngasih sosialisasi soal perencanaan keuangan. Nah, Mas Malta yang udah cukup lama nih di Insight, kira-kira ada gak ya tadi kan katanya kakebo itu perencanaan keuangan di Indonesia sama Jepang tuh beda. Emang di Indonesia kayak gimana, di Jepang kayak gimana? Oke, nah mungkin kalau dari sisi Iya, di Indonesia. Indonesia, Iya. sebenarnya perencanaan keuangan itu adalah suatu cara untuk mengatur keuangannya seseorang sih. Gitu, let's say kayak aku kan sekarang statusnya adalah seorang kepala rumah tangga, punya 1 orang istri. Mudah-mudahan kan nambah. 1 orang istri. Mudah-mudahan kan nambah. 2 istri. 3 istri. Iya. Satu. Ini memang 1 dan mudah-mudahan akan selama 1 terus. dan 1 orang anak. Nah, jadi aku tuh setiap aku dapat pendapatan langsung aku coba bagi-bagi dalam setiap pos. Ada pos yang untuk anakku. Jadi seperti pengeluaran anakku apa aja, pengeluaran aku pribadi apa, dan pengeluaran istriku apa aja. Dan itu sebenarnya pengeluaran itu kan untuk jangka pendek. Nah, tapi untuk yang jangka panjangnya aku juga ada nih. Kan aku juga mikir nih, aku saat ini anakku usianya 5 tahun. Dia akan masuk SD. Aku disiapin uangnya dari sekarang. Gitu, jadi aku sisihkan dari sekarang gitu. Terus aku juga mikir, anakku sekarang umur 5 tahun, berarti 7 tahun lagi dia akan masuk SMP. Aku udah siapin lagi uangnya. Terus berarti ya, dan terus dia akan SMP, SMA, sampai dengan kuliah. Jadi sebenarnya perencanaan keuangan itu adalah itu. Kita udah tahu nih, kita dalam waktu let's say 20-30 tahun ke depan akan mengeluarkan uang buat apa aja. Dari sekarang sudah direncanakan. Gitu. Financial planning itu seperti apa gitu sih. Nah, kalau di Jepang gimana, Haruka? Kalau di Jepang ya, kalau bikin kakebo itu biasanya ibu rumah tangga yang pegang. Dan sampai di Jepang tuh ada aplikasi juga. Tapi kalau zaman dulu kan ya harus dipakai kertas. Dan sampai di Jepang dijual bukunya juga loh, buku kakebo. Jadi dari bulan Januari sampai Desember di buku di situ ada, dan bisa catatnya tuh misalnya kayak
bulan ini masukannya berapa pertama dan keluarnya berapa, itu harus dihitung semua. Dan misalnya kalau ada anak, misalnya sekolah berapa, terus makannya berapa, terus buat pakai mainnya berapa, kayak gitu-gitu untuk biar orang-orang tahu masuk dan keluar berapa satu bulan dan bisa nabung berapa juga, bisa dilihat gitu loh. Jadi mereka catatnya kayak gitu. Dan dari kecil ajarinnya emang gitu sih, aku juga diajarin gitu. Kayak di SD kelas 1 atau 2 ada pelajaran matematika, di situ belajar juga. Misalnya kasih uang dari orang tua, misalnya 100.000, kamu pakainya buat apa? Misalnya beli snack, tadi snacknya berapa? Misalnya 10.000, ya udah kalau 100 kurangin 10.000 berapa? 90.000. Ya udah kamu tinggal 90.000, kamu pakai sekarang atau enggak, kayak gitu-gitu tuh belajar dari SD kelas 1 udah atau kelas 2. kurikulum ya? Iya. Ya masuk dari sekolah ya. Dari sekolah kita belajar gak sih? Kita nggak sih, kita cuma tambah kurang kayaknya. Tapi cuma uang 1.000 dikurangin 100 sama 100, tapi aplikatifnya tuh mungkin kurang sih di Indonesia. Jadi di Jepang tuh emang belajar dari situnya. Dan ya cara nabungnya juga jadinya detail banget ya. Misalnya satu bulan pengennya nabung 2 juta, gimana caranya kayak gitu, pasti pakainya kakebo juga gitu. Tapi kalau aku beda sih. Apa bedanya? Kalau aku karena aku belum punya keluarga, dan aku sendiri, jadi kalau aku masuk uangnya, aku lihatnya di rekening aja. Sekarang berapa. Dan kalau aku nabung pakai bank yang lain, maksudnya dipisah gitu loh. Ini A buat pakai sehari-hari, B buat nabung, C buat apa gitu. Misalnya aku biasanya bagi 3 gitu, biar gak pakai terus tuh uangnya gitu. Cuman aku kan emang hobinya kan nabung ya. Meskipun gak ada tujuan. Kalau kakak kan ada tujuan buat sekolah gitu-gitu kan. Kalau aku belum ada tujuannya, tapi ya nabung aja gitu. Dulu aja. Karena seneng gitu aku nabung gitu. Oke. So artinya kakebo itu bisa dibilang sama-sama perencanaan keuangan, karena kan memang konsep dari perencanaan keuangan adalah gimana cara kita bisa mengelola keuangan kita agar bisa mencapai tujuan finansial. Mungkin kalau kakebo itu lebih kayak ke jangka pendek kali ya. Jadi kan yang dicatat adalah pengeluarannya berapa, lalu yang ditabung berapa, yang didapatkan berapa, yang dikeluarkan berapa, yang ditabung berapa. Tapi mungkin yang belum ada itu adalah jangka panjangnya. Tapi sebetulnya jadi lebih menarik Mas, soalnya itu kan diajarin dari kecil kan. Dan memang untuk anak SD. Ya, betul. Dan aku nggak tahu ya, ini analisis coba-coba aja ya. Mungkin di Indonesia juga belum banyak yang pakai perencanaan keuangan. Karena pas dikasih tahu diajarin langsung jangka panjang. Iya, betul. Terus kayak wah, apa ini 50 tahun 20 tahun ke depan aku nggak tahu mau kemana gitu. Betul. Seperti Haru kan masih belum tahu tujuannya mau jadi apa, mau apakah mau tetap di Indo apa balik ke Jepang juga belum tahu kan. Nah itu dia. Betul. Jadi memang kakebo itu lebih cocok sih memang sebenarnya. Tapi kakebo itu biasanya taruh bilnya juga. Karena di Jepang dari kecil kasih taunya harus ada buktinya. Jadi anak kecil misalnya belanja di minimart harus bawa. Kalau nggak dimarahin sama orang tuanya nih. Jadi harus bawa, kamu beli apa? Ini aku beli ini. Ada buktinya gitu loh. Jadi nggak tahu ya, misalnya berarti kalau kerja di audit, udah kebiasa tuh, ya kan? Ada bondnya, ada apanya. Iya. Jadi memang lebih ke melatih disiplin juga ya. Betul. Karena kadang-kadang orang memahami perencanaan keuangan, financial planning, nabung, saham segala macam, cuman yang dia kadang lupa tuh adalah ini ya, disiplinnya. Jadi mungkin dia udah invest, tapi yang dia lupa kok invest saya cuma segini ya, harusnya bisa lebih tinggi lagi, tapi mungkin dia lupa mencatat apa aja yang dia keluarin. Gitu, apalagi di Indonesia ya, kita kan juga banyak e-wallet, banyak cara-cara untuk bisa untuk belanja lah. Gitu. Jadi mungkin kadang-kadang suka lewat saking banyaknya rekening kita, ya nggak sih? Tapi kan? Kalau e-wallet tuh menurut aku banyak keluarin duit. Jadi makan mudah. Karena makan mudah kita nggak ngerasa kayak keluarin duit itu nggak ngerasa, tapi tiba-tiba kayak pas cek saldo, udah habis. Mesti kayak gitu, kayak gara-gara e-wallet nih. Kalau zaman dulu kan nggak ada tuh, jadinya pasti tahu kan segini uangnya cash gitu. Tapi kalau sekarang
nggak bisa lihat langsung kan, jadi top kayak up nih berapa ratus ribu ke wallet, kok udah habis aja belum sebulan top up lagi. Iya betul. Jadi sebenarnya e-wallet itu memang memudahkan, tapi ya kalau tidak dijalankan secara bijak juga bisa jadi merugikan. Tapi di Jepang e-wallet nggak ada atau sedikit? Sekarang udah hampir sama kayak Indonesia sih, e-wallet semua. Jadi bayarnya mungkin pakai handphone gitu ya, maksudnya sama kayak Indonesia lah. Di tap gitu ya? Iya tap gitu. Gitu. So jadi itu ya teman-teman, tips dari Haruka nih untuk melakukan perencanaan keuangan yang paling simpel adalah mencatat semua pengeluaran. Kadang-kadang kita juga nggak sadar ya, kita saking seringnya belanja menggunakan e-wallet. Dan kita juga mungkin satu orang bisa punya banyak banget e-wallet. Ini kita nggak nyalahin e-wallet ya? loh ya. Tapi e-wallet tuh ada yang baik karena kalau e-wallet tuh kita pakai duit berapa pasti bisa dilihat. Oh iya betul. Ada buktinya. Betul. Daripada cash kita nggak ada buktinya. Kalau e-wallet pasti ada. Jadi kalau belanja apa pasti ada di e-wallet. Jadi menurut aku sih orang Jepang banyak yang suka karena yang namanya mudah, juga betul. lebih mudah daripada minta bill. Iya, betul. Bawa pulang nanti kertasnya banyak. Kalau e-wallet kan udah ada catat, jadi dia udah enak gitu. Iya betul. Jadi sebenarnya itu tadi sih. Yang penting kita selalu disiplin dalam melihat sudah berapa sih yang kita keluarkan. Jadi jangan sampai kita udah saking gampangnya buat ngeluarin uang, kita lupa nih udah ngeluarin berapa uangnya. Gitu. Jadi selalu disiplin. Selalu tadi ya mungkin bisa menerapkan tadi prinsip atau apa kakebo tadi ya, yaitu mencatat semua pengeluaran yang sudah kita lakukan. Gitu. Oke. Iya, rapi, disiplin, iya. Nah, Haruka sendiri kan tadi sempat bilang bahwa sebenarnya saat ini keluarga mungkin tinggal adik ya. Iya. Ini mungkin kalau sensitif nggak perlu dibahas, tapi kita pengen tahu berarti Haruka sendiri setelah pindah ke Indonesia itu kan mendapatkan penghasilan nih di Indonesia. Itu ada nggak sih kayak let's say dikirim ke Jepang atau ada? Akan dari 14 tahun kerja ya. Jadi dari 14 tahun hidupnya pakai duit sendiri. Jadi bukan dari orang tuanya. Jadi dari 14 tahun aku pakai uang hasil pakai buat sendiri juga buat hidup. Nah, setelah aku umur 20 karena udah gede, waktu itu kan masih ada, akan dari kecil tinggal sama nenek. Dan aku pindah ke Indonesia, kan nenek masih ada di Jepang. Jadi aku pas udah umur 20 tahun, aku mulai kasih duit ke nenek juga. Karena kalau di Jepang umur 20 itu kan jatuhnya jadi udah dewasa. Jadinya aku kasih duit buat nenek ataupun kayak kasih kalau neneknya minta aku kasih pasti, karena nenek aku tuh kayak sebagai orang tua aku juga kan. Jadi ya sampai aku nenek aku kan tahun kemarin meninggal. Nah sampai meninggal aku kasih terus kirim atau kasih buat nenek karena nggak masalah, karena aku kerja. Kalau nenek minta ya kenapa kasih, kayak orang Indonesia ya. Orang Indonesia juga gitu kan. Kalau orang tuanya minta anaknya pasti kasih gitu. Nah tapi kalau di Jepang jarang ada kayak gitu. Kalau di Jepang duit masing-masing ya masing-masing sendiri gitu. Banyak yang gitu. Jadi orang tua minta ya bukan hak kita gitu loh. Anaknya juga bukan kewajiban anak. Iya kewajiban anak. Soalnya aku sering dengar di Indonesia tuh bilang apa anak tuh investasi. Nah aku juga sering dengar. Nah berarti di Jepang nggak gitu kan konsepnya sebetulnya? Di Jepang enggak. Oke. Jadi kayak ya udah let's say ya orang tua ngerawat anak udah dewasa ya udah bisa hidup masing-masing, saling bantu aja. Iya. Karena memang sebetulnya anak bukan investasi. Betul. Tapi investasi adalah apa? Haruka tahu investasi gak? Tahu cuma kayak apa ya? Atau definisi menurut kamu apa sih investasi? Apa ya? Susah sih ya. Penanaman modal apa ya? Oke, jadi kalau secara definisi sebenarnya ada beberapa arti ya investasi. Tapi kalau arti yang paling umum itu adalah investasi adalah menahan penggunaan uang yang kita punya saat ini agar bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar di masa yang akan datang. Gitu. Kalau kamu punya uang katakanlah 1.000 yen gitu kan saat ini, itu kalau kamu belanjain itu kamu nggak invest, itu kamu namanya konsumsi. Tapi kalau kamu investasiin di apapun, di produk apapun seperti saham, reksadana atau menabung, itu berarti kamu udah invest. Tapi karena kamu tidak kamu gunakan, tapi kamu tahan penggunaannya. Yes. Bisa gak aku bilang misal kayak aku beli oven untuk investasi, aku buka usaha roti gitu.
Bisa aja selama Bisa dia sih. menghasilkan. Oke. Tapi kalau ovennya cuman buat pribadi, cuman buat belajar masak dan dimasak sendiri, itu bukan Itu investasi, enggak. itu konsumsi. Iya. Berarti bisa nggak boleh ya alasan kayak ngapain beli HP? Iya investasi gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Maka orang-orang kan pasti bilang tuh kalau pakai duit mendingan beli rumah, Ya. beli tanah gitu kan Kamu ya. udah mulai nyicil atau Aku sih belum beli ya, cuman aku sih mikir juga sekarang kayak buat apa ya duitnya aku, apakah beli rumah, apakah beli apartemen, apakah beli tanah, biar kedepannya juga bisa untungan buat aku juga iya, gitu. Oke. Kalau mobil enggak kata teman-teman aku, Mobil susah sih. katanya. Ya, Iya. karena mobil itu kan juga ada apa namanya depresiasi ya. Jadi Iya. nilai mobil tuh setiap tahun tuh turun. Jadi sebenarnya kalau kamu invest di mobil kayaknya nggak tepat, Kurang ya, kecuali iya. kalau kamu invest di mobil langka, mobil yang cuma 1:1000 gitu. koleksi jadinya? Koleksi jadinya itu bisa. Tapi kalau mobilnya, let's say mobil yang cuma buat sehari-hari, itu biasanya sih justru setelah 5 tahun kalau di akuntansi itu ya nilai bisa jadi 0 sebenarnya sih. Ya Gitu. mungkin Jadi, baiknya Haruka kalau ada uang masukin reksadana. Iya, reksadana bisa. Nah, maka tadi kita pengen tanya nih, kamu tuh sebenarnya kan let's say saat ini masih single dan tanggungan juga bisa dibilang udah nggak ada. Iya. Dan tapi yang kita juga pengen tahu tadi adalah Haruka dalam 5 tahun ke depan tuh sebenarnya apa sih ini ya yang kamu lihat tuh? Rencananya apa sih sebenarnya? Belum ada sih, Belum makanya ada. aku juga bingung juga. Maka kalau di Iwannya juga mau buat apa, aku juga kadang dibilangin kamu nabung buat apa sih gitu. Tapi aku juga kayak nabung buat apa ya Iya. gitu. Iya. Tapi ya karena aku juga orangnya suka nabung dan kadang aku deposit juga di Indonesia. Karena kalau di Jepang deposit itu Kecil. kecilnya tuh Betul. bener-bener kecil banget. Sampai teman-teman aku yang orang Jepang kaget loh kalau aku di deposit di Indonesia kayak wow Iya, gitu betul. kayak. Jadi ya kadang aku juga coba deposito biar belajar juga untuk uangnya karena aku kurang dulu kan nggak begitu paham ya kalau tentang duit kayak enaknya gimana gitu. Tapi udah mulai belajar karena mungkin udah berumur juga kali ya. Jadi harus Masih tahu muda, gitu. masih muda. Udah mulai panik, aduh nanti gimana nih? Iya nanti gimana ya gitu. Oke. So artinya karena kamu masih belum tahu juga nih ke depan mau gimana, apakah mau Iya. stay di Indo, mau balik ke Jepang, dan juga Tapi mungkin tuh bisa jawab, kedepannya mau stay di Indo atau balik ke Jepang?